Halo anak-anak, salam jumpa, salam sehat, salam Fransiskus berjiwa besar. Ya, kita jumpa lagi anak-anak kali ini. Pada pembelajaran hari ini, anak-anak akan mengenal kebiasaan baik saat belajar di ruang komputer. Yuk kita mulai. Nah, pembelajaran ini tujuannya anak-anak yang pertama supaya anak-anak mengenal kebiasaan-kebiasaan baik selama belajar di ruang komputer, ya. Sehingga anak-anak mampu melaksanakan kebiasaan baik dan tertib di ruang komputer. Dan kaitannya lagi, anak-anak supaya mampu menggunakan perangkat komputer dengan sikap yang baik dan benar. Oke? Ya, sekarang anak-anak coba perhatikan kakak-kakak yang ada pada foto di bawah ini. Sedang apa mereka ya? Oh iya, kakak-kakak ini sedang membuat barisan yang rapi. Ternyata mereka, kakak-kakak ini akan masuk ke ruang komputer untuk memulai belajar komputer anak-anak. Rapi ya pakaiannya, ya. Kemudian barisnya, ya, perhatikan, ya, bagus kan ya? Oke. Nah, sebelum nanti anak-anak memulai belajar di lab komputer, anak-anak juga harus lebih dahulu mengetahui kebiasaan baik dan tata tertib yang perlu diperhatikan. Apa saja ya, Bu? Ya, mari kita lihat dan kita dengar satu persatu ya anak-anak ya. Yang pertama, ketika anak-anak keluar masuk ruangan dengan tertib. Yang biasa terjadi dorong-mendorong anak-anak, maka tidak diperbolehkan ya. Lari mendahului dan bahkan menyerobot, bahkan terjadi berantem anak-anak. Nah, coba lihat seperti kakak yang baris di samping ini. Rapi bukan? Ya, mereka baris dengan tertib, rapi dan teratur. Ya. Yang kedua, anak-anak ketika mau belajar komputer, pakaiannya harus rapi, badannya bersih, tangannya bersih dan kering, kukunya tidak panjang dan kotor. Itu seperti di gambar ada item-itemnya, ada kotorannya. Kenapa Bu kok tidak boleh panjang kukunya? Kalau panjang nanti mengetiknya susah anak-anak, ya. Nah, bagaimana kalau yang perempuan? Untuk anak-anak perempuan selain rapi, badannya bersih, rambutnya juga perlu diperhatikan. Nah, contohnya dalam gambar ini kakak-kakak belajarnya dengan rambutnya diberi bando, dipasang jepit, diikat, ya, ada yang dikepang bahkan ya. Tujuannya apa Bu? Nanti kalau pas mengetik, nah, rambutnya tidak mengganggu atau waktu pas menulis, ya anak-anak ya. Ya, kalau yang laki-laki tetap pasti potongnya pendek, mudah ya. Ya, kita lanjut ya. Apalagi ya. Nah, ini juga tidak kalah penting anak-anak. Setiap pembelajaran, baiknya anak-anak mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Tidak boleh ngobrol, mondar-mandir, teriak-teriak atau bercanda dengan temannya ya. Seperti dalam gambar ini ya. Oke. Ya, kita apa lagi ya kebiasaan baik yang harus kita lakukan? Yang nomor 4 adalah anak-anak tidak membawa makanan, minuman, dan mainan ke dalam ruang komputer. Kalau nanti anak-anak bawa mainan ke ruang komputer, teman-temannya pada ngelihat dan jadi ribut anak-anak ya. Ya, yang selanjutnya nomor 5, keluar masuk ruang komputer saat jam belajar harus minta izin kepada guru. Contohnya, anak-anak nanti kan ruangannya AC dingin ya. Kalau anak-anak kebelet mau ke belakang, minta izin Bu, saya mau ke belakang, mau pipis atau mau BAB ya. Nanti kalau sudah kembali juga Bu, terima kasih, kembali lagi ya. Jadi tidak keluar masuk dengan seenaknya sendiri, karena pintu ruangan komputer selalu tertutup anak-anak ya. Nah, perhatikan ya, diingat-ingat besok kalau kita sudah belajar, anak-anak sudah mengenal, sudah paham ya. Oke, nomor 6, membawa alat tulis dan buku komputer, bisa LKS dan buku catatan dan alat-alat tulisnya.
Nanti ini kalau sudah masuk ya anak-anak ya, di rumah juga kok sama kok, harus menyiapkan LKS dan buku catatan juga ya, sama ya. Oke, apalagi Bu? Nah, yang nomor 7, nanti saat belajar ya menggunakan komputer sesuai petunjuk dan pengarahan guru. Contohnya ketika mau menghidupkan dan mematikan komputer, atau belajar belum tahu disertai Bu Guru atau Pak Guru, harus ada pendampingannya ya, diawasi, tidak boleh main-main sendiri karena ini pakai kabel. Kalau di rumah sama, anak-anak menggunakan komputer atau laptopnya harus minta pendampingan orang tuanya, omnya atau kakaknya ya, tidak boleh sendirian. Nah, masih kecil ya. Nah, itu tadi anak-anak kebiasaan baik yang harus kita praktekkan atau kita lakukan setiap kali kita belajar di ruang komputer. Tidak beda jauh kalau belajar di ruang kelas juga begitu anak-anak. Nah, selain kebiasaan baik, nah ruang komputer ini punya tata tertib anak-anak. Nanti akan dipasang tata tertib ini dipasang di ruangan komputernya. Kalau yang melanggar ya ada sanksinya. Nah, anak-anak nanti cukup dibacakan di rumah aja ya, dilihat saja bahwa kalau belajar dilarang masuk ruangan, itu selain guru tidak boleh masuk. Tidak boleh membawa tas, dilarang membawa tas, jaket, topi atau barang-barang lain. Tidak boleh makan minum sama. Ya, tadi tidak boleh, dilarang melakukan praktikum atau praktek sendiri tanpa bimbingan guru, sama tadi kebiasaan kita. Dilarang mengambil alat tanpa seizin guru, harus kalau minta sesuatu harus lapor Bu Guru, bilang Bu Guru, Bu mau saya rusak, saya mau pinjem mouse, ya, harus lapor. Membawa keluar ruangan alat tanpa izin guru ya. Membuang sampah sembarangan dilarang membawa keluar ruangan alat-alat tanpa seizin guru yang gitu ya. Tidak boleh bawa apa-apa, tidak boleh mengambil sesuatu yang ada di lab komputer. Tadi membuang sampah juga harus izin keluar. Bu, saya mau buang sampah, kotak sampahnya di luar ruangan itu bersih ya. Kemudian dilarang mencoret-coret meja, praktikum, kursi, dinding dan semua yang ada di ruangan. Itu tata tertib dipatuhi semua yang masuk ruang komputer, anak kelas 1 sampai kelas 6 atau bahkan kakak SMP atau yang lain. Nah, itu larangannya. Kalau himbauannya ya tadi pembiasaan yang kita lakukan tadi. Kalau masuk ruang komputer nanti anak-anak sepatunya dilepas atau alas kaki, tetap pakai kaos kaki ya. Kemudian membuang sampahnya dihimbau, dimohon, diminta supaya diletakkan di kotak sampah. Nanti kalau sudah masuk anak-anak pasti tahu. Yang ketiga, yang C, merapikan meja bangku. Jadi setiap anak-anak selesai belajar komputer, ya bangku, mejanya, alat-alatnya semua dirapikan kembali. Sama kan waktu di rumah juga ya. Kemudian kalau ada apa-apa, sesuatu hal yang segera lapor kepada Bapak Ibu Guru. Kalau anak-anak kelas 1, anak-anak kecil, anak-anak SD itu baik-baik, jarang. Yang sering itu kalau badannya besar kadang main-mainan kursi plastik, kursinya patah anak-anak, maka harus segera lapor. Ya, kalau ada apa-apa kurang jelas atau mau muntah, mau apa, lapor kepada Bapak Ibu Guru yang mendampingi. Nah, oleh karena itu saat meninggalkan ruangan komputer atau ruangan laboratorium dalam keadaan bersih dan rapi. Itu tata tertib yang wajib ditaati dan dipatuhi oleh semua orang yang masuk dalam ruang komputer, khususnya anak-anak yang sedang belajar atau praktek komputer ya. Nah, bagaimana anak-anak? Banyak ya kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita lakukan. Nah, anak-anak telah mendengar penjelasan Bu Guru dan juga melihat gambar-gambar yang ada ya tadi ya. Karena sekarang belum bisa belajar di ruang komputer, maka anak-anak bisa mulai melakukan kebiasaan baik ketika belajar di rumah. Contohnya, memakai seragam yang rapi,
Sama kan? Badan bersih, tangan kering, kukunya tidak panjang dan kotor. Sama di rumah juga dilakukan. Nah, untuk anak perempuan sama juga, rambut disisir rapi, boleh pakai bandul, jepit atau diikat. Kebiasaan yang bisa dicoba atau dimulai dari rumah apa? Selanjutnya yaitu setelah selesai belajar, buku dan alat-alat tulis dirapikan. Nah, terus lagi bila akan menggunakan komputer atau laptop, nanti kalau praktek ya, minta didampingi orang tua atau kakaknya. Jangan main colok-colok sendiri atau main menghidupkan laptop sendiri. Nanti kalau rusak harganya mahal anak-anak. Anak-anak tidak bisa lagi belajar praktek komputer kalau gara-gara kita mencoba-coba sendiri rusak. Nah, itu kan harganya sangat mahal. Oke ya, pesan Bu Guru kalau mau menggunakan tunggu ayah ibunya atau minta pendampingan yang lain. Kebiasaan baik lainnya apa? Oh ya, ini penting sekali untuk kesehatan, yaitu menjaga kebersihan dan kerapian ruang belajar masing-masing ya. Oke, enak ya pelajaran hari ini. Anak-anak cukup mengenal kebiasaan-kebiasaan yang baik yang bisa kita lakukan baik di rumah, di ruang kelas maupun di ruang komputer. Sekarang tugasnya anak-anak, bagi anak-anak yang sudah menerima buku LKS komputer, anak-anak bisa kerjakan halaman 4-5. Di situ ada gambar, anak-anak suruh minta bantu orang tuanya atau kakaknya, atau kalau udah pinter baca sendiri boleh ya, dibaca. Anak-anak setuju nggak? Misalnya berbaris dengan rapi. Kalau anak-anak setuju, anak-anak beri centang orang yang tertawa. Kalau nggak setuju, cemberut. Ya, di situ udah ada keterangannya anak-anak ya. Ada beberapa soal dari halaman 4-5. Jangan lupa sebelum dipoto anak-anak tuliskan tanggal, nama, kelas, nomor absen di atas sendiri supaya nanti kalau dikirim tidak tertukar dengan temennya ya. Nanti minta bantuan orang tuanya ya. Yang belum misalnya karena ada halangan, mama papanya belum bisa ngambil buku, Bu Pita tunggu sampai anak-anak mendapatkan bukunya. Jadi nggak usah takut anak-anak, "Loh Bu, Mama hari ini saya kok belum dapat, gimana ngerjakannya?" Tidak apa-apa, Bu Pita kasih toleransi ya, kasih sampai anak-anak dapat. Atau kalau anak-anak pengen cepat mengerjakannya, boleh nanti menghubungi Bu Pita secara pribadi, akan saya kirimkan berupa foto ya, lembarnya difoto. Nanti anak-anak bisa mengerjakan seperti tugas yang kemarin. Anak-anak kan belum dapat lembar kerja ya, difoto seperti kemarin ya. Pokoknya jangan takut untuk bertanya sama Bu Guru. Pakai voice note juga boleh, pakai telepon boleh ya anak-anak ya. Baik, nanti kalau anak-anak sudah selesai mengerjakannya, hanya apa tadi, memberi tanda centang saja. Anak setuju atau tidak, tanda centang. Setelah selesai mengerjakan tugas, seperti biasanya pekerjaannya difoto bersama anak juga ya, atau tugasnya aja boleh. Kemudian dikirim ke WA Bu Pita ya. Ditunggu sampai pukul 10 malam seperti biasanya. Ya gimana anak-anak? Ya, bisa ya, selamat berlatih. Materi ini akan dikirim lagi menggunakan PPT ke anak-anak. Jadi jangan takut untuk membaca ulang. Oke? Oke ya. Sampai di sini dulu anak-anak pembelajaran kali ini. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Salam Fransiskus, berjiwa besar. Bye bye.